A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah az-zuhdu. Zuhud. Sering kita mendengar kata zuhud, sering kita membaca kata zuhud. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan zuhud tersebut? Berbagai macam pengertian atau pendefinisi akan kita jumpai masalah zuhud ini. Banyak sekali pengertian-pengertian yang diutarakan oleh para ulama kita. Saya akan menjelaskan dua pengertian yang berkaitan dengan zuhud ini. Pengertian pertama adalah pengertian atau pendefinisi yang diutarakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah, yang mana beliau mendengar dari gurunya yang bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu qaddasallahu ruhahu yaqul az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Saya telah mendengar, kata Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata, zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Saya ulangi sekali lagi, zuhud adalah meninggalkan perkara, meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Itu adalah zuhud. Pengertian yang kedua ataupun definisi yang kedua yang dijelaskan oleh Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, az-zuhdu tarku ma yushghiluka 'anillah. Zuhud adalah meninggalkan perkara, meninggalkan perbuatan yang akan melalaikan kamu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua pengertian yang mencakup semua pengertian-pengertian yang lain. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan perbuatan, meninggalkan perkara yang akan mengancam kehidupan akhirat kita. Zuhud adalah meninggalkan perkara, meninggalkan perbuatan yang akan melalaikan kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zuhud. Jadi ada perbuatan, ada perkara yang itu mengancam kehidupan akhirat kita, yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Kita tinggalkan itu, maka itu adalah zuhud. Orangnya disebut dengan zahid. Ada perbuatan, ada perkara yang perkara itu akan membuat kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatan itu membuat kita lalai dalam berzikir kepada Allah, membuat kita lalai dalam menuntut ilmu. Ada perkara, perbuatan yang membuat kita lalai dalam menghadiri kajian ilmu, dalam mengikuti tahsin Al-Quran, di dalam berbakti kepada orang tua. Kalau kita tinggalkan itu, maka itu adalah zuhud, jamaah. Banyak sekali perkara ataupun perbuatan yang mengancam kehidupan akhirat kita. Banyak sekali perkara, perbuatan yang melalaikan kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini dengan teknologi yang begitu maju ini, di antaranya apa? Di antaranya adalah masalah handphone, masalah HP. Hampir semua manusia itu memegang Android. Tidak tua, muda, ya, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan, itu di tangannya ada Android. Begitu banyak sekali orang-orang yang ketika memegang Android, itu membuat dia lalai dalam mengingat Allah. Begitu banyak orang-orang yang karena handphone, karena HP, mengancam kehidupan akhiratnya. Maka orang yang semacam ini tidaklah dikategorikan sebagai orang yang zuhud, jamaah. Jadi zuhud itu bagaimana mengorientasikan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kemudian kita jangan sampai salah di dalam memahami makna zuhud tersebut. Zuhud bukan berarti tidak boleh kaya. Zuhud bukan berarti tidak boleh
memiliki harta. Zuhud bukan berarti harus hidup melarat terus, tidak. Zuhud bukan berarti tidak boleh memegang kekuasaan ataupun kerajaan. Bukan berarti tidak boleh kita memimpin suatu lembaga, bukan. Karena begitu banyak para anbiya Allah, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kelapangan harta, yang Allah anugerahkan kepada mereka kekuasaan dan kerajaan. Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, ini adalah di antara nabi-nabi Allah yang Allah berikan kelapangan harta, yang Allah berikan kerajaan dan kekuasaan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Wadkur abadana Dawud dzal aidi innahu awwab. Ingatlah hamba kami yang bernama Dawud, yang sangat kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Daud adalah hamba Allah yang awwab, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Daud diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan harta dan kekuasaan, tetapi dia justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa walaqad wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan telah kami anugerahkan kepada Daud Sulaiman sebaik-baik hamba, dan beliau adalah orang yang awwab. Ini adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang ketika Allah berikan kelapangan harta, yang ketika Allah berikan kekuasaan dan kerajaan, justru semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini adalah orang-orang yang zuhud jamaah. Sangat susah sekali kita menemukan orang-orang semacam ini, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf. Kebanyakan manusia adalah ketika diberikan harta justru jauh dari Allah, justru lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kerajaan, kekuasaan, justru semakin terbuka lebar jalannya di dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud. Apa ciri-ciri orang yang zuhud tersebut? Dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 23, Allah mengatakan, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dari ayat ini ada 3 ciri-ciri orang yang zuhud yang Allah jelaskan. Yang pertama adalah ciri orang yang zuhud itu dia tidak bersedih ketika tidak mendapatkan nikmat dunia ini. Ekonomi pas-pasan, penghasilan pas-pasan, tidak bersedih, maka ini adalah orang yang zuhud. Rumah sederhana, kendaraan sederhana, tidak ada memiliki kekuasaan ataupun jabatan, tidak bersedih, maka ini adalah orang yang zuhud. Tidak bersedih ketika tidak mendapatkan dunia, tidak bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia ini. Ini adalah orang yang zuhud. Dan ini sangat berat jamaah sekalian. Karena begitu banyak orang sebaliknya. Ketika tidak mendapatkan dunia, justru mencaci Allah. Ketika tidak mendapatkan dunia, justru bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mendapatkan nikmat dunia, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Tidak bersedih ketika tidak mendapatkan dunia. Atau contoh yang lain, mungkin belum mendapatkan anak, ya, atau mungkin belum mendapatkan pasangan yang pas, dia tidak bersedih. Ini adalah orang yang zuhud. Atau pasangannya tidak sesuai dengan selera dan keinginannya, dan dia tidak bersedih dan dia bersabar, ini adalah orang yang zuhud. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang zuhud itu adalah dia tidak bergembira ketika dunia dia dapatkan. Artinya kebalikan dari yang tadi. Ketika dia mendapatkan dunia, banyak harta, luas kebunnya, ada jabatan, tidak terlalu bergembira, ini adalah orang yang zuhud. Kebanyakan manusia, baik
di zaman dulu, apalagi di zaman sekarang, ketika mendapatkan dunia, ketika mendapatkan nikmat-nikmat dunia, justru bergembiranya berlebihan sehingga terperosok, terjerumus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terjerumus kepada kemungkaran dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ciri yang ketiga orang yang zuhud adalah dia tidak menyombongkan diri, tidak berbangga-bangga dan tidak menyombongkan dirinya. Ini adalah orang yang zuhud. Tidak sombong dengan mobilnya, tidak sombong dengan majelisnya, tidak sombong dengan baju yang dia pakai, tidak sombong dengan fisik dan ketampanannya, tidak sombong dengan jam tangannya, tidak sombong dengan handphonenya, tidak sombong dengan jabatannya. Ini adalah orang yang zuhud. Begitu banyak kita jumpai orang-orang yang diberikan kelapangan oleh Allah justru sombong, justru angkuh, membanggakan dirinya. Ya, Allah mengatakan, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah tidak suka, Allah tidak menyukai orang-orang yang membangga-banggakan dirinya, yang menyombong-nyombongkan dirinya. Allah tidak suka ini. Jadi, ini adalah ciri-ciri orang yang zuhud yang harus kita miliki jamaah. Dan ini sangat berat sekali. Sangat berat sekali menjadi orang yang zuhud. Karena ketiga-tiganya ini harus kita punya. Yang pertama adalah ketika kita tidak mendapatkan dunia, jangan bersedih. Yang kedua adalah ketika kita mendapatkan nikmat, jangan terlalu bergembira. Yang ketiga adalah kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan tidak boleh congkak apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bagaimana caranya supaya kita itu bisa zuhud? Al-Imam Al-Basri rahimahullah ditanya. Imam Hasan Al-Basri merupakan seorang ulama senior dari kalangan tabi'in. Beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, ya Syekh, ma sirru zuhdika fid dunya?" Apa rahasia zuhud kamu di dunia ini? Hasan Al-Basri merupakan seorang ulama yang terkenal dengan sifat zuhudnya, yang terkenal dengan karakter zuhudnya. Maka seseorang bertanya kepadanya. Apa katanya? "Alimtu bi anna rizki lan ya'khudha ghairi fatma'anna qalbi." Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain, maka hatiku tenang dalam mencarinya. Ya. Ini cara supaya kita zuhud, maka kita harus meyakini bahwa rezeki kita, rezeki orang. Ya. Dan tak pernah tertukar. Allah telah menyediakan rezeki kepada semua makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Selagi kita masih hidup, selagi nafas ini masih ada, maka rezeki kita tersedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia yang kehilangan sifat zuhudnya dalam masalah harta. Begitu banyak orang yang tidak tenang dalam mencari harta. Sehingga dengan bekerja, bisnis, ngantor, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Fokus dalam memperluas kebun, memperkaya diri, mengumpulkan pundi-pundi harta, sehingga menghilangkan sifat zuhudnya. Ya, ini sangat kita inilah yang sangat kita sayangkan sekali. Begitu banyak orang yang pagi, siang, malam bekerja, sehingga lupa dalam menghadiri kajian ilmu. Mana sifat zuhud? Berbisnis pagi, siang, malam, sehingga lupa untuk hadir di tahsin Al-Quran. Ngantor, ketika azan berkumandang, maka sibuk dengan kerjaannya dan tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mana sikap zuhud tersebut? Mana sifat zuhud tersebut? Ya. Yakinlah jamaah, harta ini telah tersedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki telah tersedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tenang dalam mencari rezeki ini, sehingga ketika azan berkumandang, ketika
panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan semua aktivitas kita. Tutup semua perkantoran, hentikan semua jual beli, tinggalkan tamu yang ada di rumah, segera ke masjid. Ketika ada kajian rutin, hadiri kajian rutin. Ketika ada tahsin Al-Quran, hadiri itu. Maka itu adalah zuhud jamaah. Jangan sampai karena faktor mencari harta, karena faktor berbisnis, kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara supaya kita zuhud adalah kita harus yakin bahwa rezeki kita tak akan pernah tertukar, tidak akan pernah diambil oleh orang lain, maka tenanglah dalam mencarinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu bi anna amali la yakumu bihi ghairi fashtaghaltu bih. Aku mengetahui bahwa amalanku tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain, maka aku sendiri yang sibuk mengerjakannya. Jamaah, amalan kita tidak akan pernah bisa dikerjakan oleh orang lain, kecuali sedekah. Salat, ya kita mengerjakan. Walaupun kita punya ayah kita bisa menyekolahkan kita, tapi ayah kita tidak bisa menggantikan kita untuk salat. Tidak bisa menggantikan kita untuk berpuasa. Tidak bisa menggantikan kita dalam menuntut ilmu, tidak bisa. Atau seorang ayah yang memiliki anak yang banyak, mungkin dia bisa minta bantu, tetapi dalam perkara amalan, nafsi, sendiri-sendiri. Maka kita harus yakin, kita harus mengetahui amalan kita yang kita mengerjakannya, maka sibuklah dalam mengerjakan amalan tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara supaya kita bisa menjadi orang yang zuhud adalah alimtu bi anna Allah matla'un alayya fastahyaitu an uqabilahu ala maksiyatihi. Aku mengetahui bahwa Allah itu memantau aku, memonitor aku, mengawasi aku, maka aku malu kepadanya ketika dalam pengawasannya aku bermaksiat kepadanya. Ya, kita harus yakin Allah itu maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, kata Allah. Allah itu maha mengawasi hamba-hambanya. Semua aktivitas makhluk hidup di dunia ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus malu ketika dalam pengawasan Allah kita bermaksiat. Ketika dalam monitor Allah kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam pengawasan Allah kita tidak salat. Ketika dalam pengawasan Allah kita berkata dengan perkataan yang tak baik. Ketika dalam pengawasan Allah kita berbohong. Ketika dalam pengawasan Allah kita menengok sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala maksiat demi maksiat kita lakukan. Maka kita harus malu dan kita harus meyakini bahwa Allah itu As-Sami', Allah itu Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat. Seorang santri akan diawasi oleh gurunya. Ingat, pengawasan ustadz, ustazah terbatas, tapi pengawasan Allah tak terbatas. Seorang pekerja ataupun buruh di suatu lembaga, di suatu pabrik perusahaan akan diawasi oleh mandornya, oleh bosnya. Ingat, pengawasan bos, pengawasan manajer itu terbatas, tapi pengawasan Allah tak terbatas. Maka daripada itu kita harus malu ketika dalam pengawasan Allah kita bermaksiat kepadanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, agar kita menjadi orang yang zuhud adalah alimtu bi annal mauta yantaziruni fa'adattu zada liliqa'illah. Aku mengetahui bahwa kematian sedang menungguku, maka aku menyiapkan bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Semua kita akan mati. Semua yang ada di muka bumi ini akan fan, akan binasa, hancur semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal abadi. Oleh karena itu, karena kematian akan datang, maka yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bekal untuk kematian tersebut. Apa itu? Al-a'malus salihah.
beramal saleh, salat, akidah yang bagus, bersedekah, berpuasa, menuntun ilmu, baca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, silaturrahim. Ini adalah amal saleh yang harus kita persiapkan menuju kematian tersebut. Jangan sampai kematian sudah di depan mata kita, kita masih sibuk dengan bermaksiat. Mana sikap zuhud kita? Jamaah, saudara-saudariku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 4 cara agar kita menjadi orang yang zuhud. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah diambil oleh orang lain, maka tenanglah dalam mencarinya. Yang kedua, kita harus mengetahui dan meyakini bahwa amalan itu tak akan pernah dikerjakan oleh orang lain, maka sibuklah dalam mengerjakannya. Yang ketiga adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu maha mengawasi hamba-hambanya, maka malulah kepada Allah ketika dalam pengawasan Allah kita bermaksiat kepadanya. Yang keempat adalah bahwa kematian sedang menunggu kita, maka siapkanlah bekal dalam bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa keutamaan zuhud tersebut? Dalam sebuah hadis an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Jadi ada seorang laki-laki bertanya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepadaku dan Nabi sallallahu dan orang-orang cinta kepadaku." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan cinta kepadamu, dan zuhudlah yang ada pada manusia, maka manusia akan cinta kepadamu." Ketika zuhud ini ada pada diri kita, maka Allah akan cinta kepada kita. Siapa yang tidak ingin cintanya Allah Subhanahu wa taala? Kita menginginkan cintanya Allah. Kita ingin sekali sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin disayang sama orang tua. Kita ingin disayang oleh guru kita. Dan pastinya semua makhluk Allah menginginkan sayang dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jamaah, kita harus zuhud, sehingga dengan adanya sifat zuhud ini membuat Allah cinta dan sayang kepada kita. Inilah tausiah kita. Semoga dengan tausiah ini semakin menambah semangat kita, memotivasi kita agar kita menjadi orang yang zuhud, sehingga kita betul-betul selamat di dunia dan selamat di akhirat ini. Inilah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.